Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, di tengah kondisi wabah COVID-19 ini kita tetap membuat kegiatan kita efektif dengan memberlakukan pembelajaran online. Oke, kakak harap kalian tetap semangat. Kakak akan membuat atau menjabarkan pembahasan video sosiologi lanjutan dari nomor 16 sampai 30. Oke. Soal pertama itu, kalau kemarin kita sudah bahas tentang 1 sampai 15, hari ini kita bahas nomor 16 ya. Di sini setiap unsur dalam masyarakat pasti memiliki perbedaan. Masyarakat yang dapat bersatu dalam perbedaan menunjukkan anggota masyarakat dapat mewujudkan integrasi sosial. Dengan integrasi sosial, masyarakat mampu menghadapi ancaman dari luar. Sifat integrasi sosial berdasarkan uraian tersebut adalah: A. Sinergi, B. Kohesi, C. Stabilitas, D. Kompromi, atau E. Solidaritas. Nah, di sini kalian harus paham dulu apa itu pengertian dari integrasi. Integrasi adalah penyatuan, sedangkan disintegrasi artinya perpecahan. Jadi di sini berdasarkan soal ini katanya di dalam integrasi itu maksudnya ya, itu tetap ada perbedaan. Contohnya apa? Kita dalam satu Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika nih, walaupun berbeda-beda tapi tetap sama. Kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tapi kita secara realnya aja kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Kakak dari Padang misalnya, adik-adik ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Kalimantan, dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak cakap menyikapi perbedaan itu akan meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri. Nah, di sini kita lihat dari soal, kata kuncinya itu masyarakat mampu dari integrasi sosial, masyarakat mampu menghadapi ancaman dari luar. Nah, sifat integrasi yang ditanyanya, bukan pengertian integrasi. Nah, biasanya sifat integrasi ini lebih kepada sinergi. Apa itu sinergi? Itu saling merangkul, saling bekerja sama. Jadi jawabannya di sini yang A. Untuk 16. Oke, nomor 17. Modernisasi di wilayah perkotaan menyebabkan lahan semakin sempit. Beberapa anggota masyarakat di perkotaan menolak rencana penggusuran lahan untuk pembangunan mal dan pabrik. Akan tetapi, beberapa anggota masyarakat lain menerima rencana ini. Adanya anggota masyarakat yang pro dan kontra disebabkan oleh: A. Adanya perbedaan kepentingan, B. Perkembangan kebudayaan, C. Pertumbuhan ekonomi, D. Persaingan yang ketat di wilayah perkotaan, atau yang E. Perbedaan pendidikan masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya udah ada nih, bisa kita analisis, yaitu pro dan kontra. Pro artinya mendukung, kontra artinya menolak. Jadi kalau pro dan kontra ini langsung aja jawabannya mengarah ke A. Kenapa? Yang pro mungkin dia merasa untung dengan ganti rugi yang diberikan. Dia bisa beli tanah di tempat lain, dia bisa menjadikan juga lebihnya sebagai modal usaha. Tapi yang kontra kenapa Kak? Yang kontra mungkin dia sudah sangat lama tinggal di tempat itu, dia tidak mau meninggalkan lingkungan itu sangat strategis ya, jadi mereka tetap ingin mempertahankan lingkungan tersebut. Oke, kalian paham? Kalau tidak paham, respon di setelah kalian menonton video ini. Kita lanjutkan nomor 18. Adanya ketimpangan antara buruh dan pemilik modal menyebabkan konflik antar kelas. Kondisi tersebut ditandai dengan demonstrasi para buruh yang menuntut kenaikan upah. Upaya pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut adalah: A. Menetapkan batas maksimal jam kerja, B. Memberikan bantuan langsung kepada buruh, C. Membuat undang-undang, D. Membuat kebijakan tentang perluasan daerah industri, ataukah yang E. Menyediakan sarana publik bagi buruh dengan tarif yang rendah. Di sini apa katanya? Adanya ketimpangan antara buruh dan pemilik modal. Kondisi ini ditandai demonstrasi buruh
Nah, di sini apa tindakan pemerintah? Yang harus dilakukan pemerintah adalah jelas aja, itu langsung aja membuat aturan yang resmi. Atau kalau di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C, mengatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berapa? Situ sudah mengcover jawaban yang A, menetapkan batas maksimal jam kerja, sudah mengcover yang B juga nanti. Tapi apa yang paling penting untuk melindungi seluruh buruh itu duluan adalah undang-undang. Oke, sampai nomor 18 ada pertanyaan, kalau enggak kakak lanjut.